Hai teman-teman, kita mau bahas ciri-ciri hewan lagi nih. Ciri hewan itu ada karena mereka beradaptasi kan? Bener, Bol. Mereka melakukan penyesuaian dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Wah, ada hewan apa lagi nih yang bakal kita bahas? Pertama, kita bahas kupu-kupu ya. Kamu tahu nggak makanan mereka apa, Bol? Kupu-kupu itu kan makanannya nektar, cairan manis di bunga itu kan? Bener, Bol. Karena nektar itu bentuknya cair dan letaknya di dasar bunga, kupu-kupu punya alat pengisap bernama proboscis untuk dapetin nektar. Oh iya, ada juga kan serangga yang makan nektar kayak kupu-kupu. Oh, maksudmu lebah? Iya, lebah juga punya bentuk mulut yang khusus. Bentuk lidahnya juga panjang untuk mengisap nektar. Lebah juga melindungi diri dengan sengat yang dia punya. Bentuknya kayak jarum tajam gitu. Aku ingat ada serangga lain yang bisa mengisap. Nyamuk namanya. Bentuk mulutnya juga runcing kayak jarum karena dia menusuk dan mengisap makanannya yang cair. Kalau nyamuk jantan menusuk kulit buah dan mengisap cairan buah. Kalau nyamuk betina makan dari mengisap darah manusia. Udah ambil darah kita, bikin gatel pula kalau digigit. Merugikan manusia ya. Selain merugikan manusia, ada juga hewan yang merugikan tanaman loh. Ada hama padi yang namanya walang sangit. Serangga ini bertahan hidup dengan cara mengeluarkan bau menyengat, jadi musuhnya langsung menjauh. Wah, itu walang sangit. Kalau aku, taunya serangga walang daun. Bentuk dan warna tubuhnya mirip banget sama daun. Kalau diserang, dia sembunyi di antara dedaunan. Musuhnya jadi bingung deh, mana yang daun sama walang daun. Hehehe. Tapi ada juga loh, hewan yang gak sembunyi dari musuh, mereka malah melawan balik. Wah, hewan apa aja tuh contohnya? Contohnya, ada hewan seperti rusa, kerbau, dan kambing. Mereka pakai tanduk di kepala mereka untuk mempertahankan diri. Kalau gak salah, hewan kayak kalajengking dan kelabang juga bisa mempertahankan diri dari musuh. Saat terancam, mereka dapat mengeluarkan racun dari sengat mereka. Terus, racun itu dapat melukai, melumpuhkan, bahkan membunuh musuhnya. Hewan lain yang memakai racun untuk bertahan hidup adalah ular. Kalau gak salah, ular punya kelenjar khusus buat bikin racun yang disebut bisa. Makanya, ular yang beracun kita sebut ular berbisa ya. Iya, Bol. Ular berbisa dapat menyalurkan racunnya lewat gigitan mereka. Contoh ular berbisa itu kayak ular kobra. Tapi ada juga kok ular yang nggak punya racun. Kalau ular yang nggak punya racun, cara mereka melindungi diri gimana? Ular yang nggak berbisa melindungi diri dengan cara membelitkan tubuh mereka sangat kuat ke tubuh musuh. Contohnya kayak ular piton. Terus ada hewan cumi-cumi yang hidup di perairan. Cumi-cumi melindungi dirinya dari musuh dengan menyemburkan cairan seperti tinta. Oh, airnya jadi gelap. Terus musuhnya jadi nggak bisa lihat dia ya. Keren. Iya, jadinya cumi-cumi bisa pergi menghindari musuhnya itu. Ada lagi gak cara hewan lindungi dirinya dari musuh? Ada, Bol. Kamu pernah lihat siput nggak? Pernah dong, kalau lewat sawah, aku sering lihat siput. Nah, selain jadi rumahnya, cangkang siput juga jadi alat perlindungan diri mereka, Bol. Kalau merasa terancam, mereka bakal masuk ke dalam cangkang mereka. Kayaknya
ada juga hewan lain yang mirip-mirip kayak gitu. Kalau nggak salah, terenggiling dan landak. Iya, terenggiling itu punya sisik yang keras. Kalau bertemu musuh, dia menggulung tubuhnya. Kalau landak yang punya duri tajam, dia akan menegakkan durinya kalau merasa terancam. Wah, nggak kerasa kita udah bahas banyak ciri hewan. Ternyata cara mereka bertahan hidup di lingkungan banyak ya. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.